MBG ini sebenarnya program yang bagus-bagus aja ya, katanya buat bantu rakyat kecil ya. Bantu rakyat kecil buat cuci-cuci piring, buat masak-masak, dan buat bantu rakyat-rakyat gede bisa lebih kaya raya. Salut banget dah gua sama anak yang satu ini ya. Publik kembali dibuat resah setelah mencuat kabar bahwa 41 dapur makan bergizi gratis atau MBG di Sulawesi Selatan berada di bawah kendali Putri Wakil Ketua 2 DPRD Sulsel. Informasi ini cepat menyebar dan langsung menimbulkan kecurigaan tentang potensi monopoli dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, terutama di tengah percepatan pembangunan dapur umum secara nasional hingga 2025. Badan Gizi Nasional atau BGN akhirnya membuka penjelasan mengenai temuan tersebut dan membenarkan bahwa Yasika Aulia Ramadhani berusia 20 tahun memang terdaftar sebagai pengelola puluhan dapur itu. Pendaftaran tersebut dilakukan melalui beberapa yayasan yang berbeda, sehingga terverifikasi sebagai entitas terpisah. BGN kemudian menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran dapur dilakukan lewat sistem digital tanpa melihat identitas pribadi pemohon. Meski begitu, lembaga tersebut memiliki aturan yang membatasi setiap yayasan hanya boleh mengelola maksimal 10 dapur per provinsi untuk menghindari dominasi. Program ini memang membutuhkan banyak pihak untuk bersedia berinvestasi, tapi pengawasan tetap menjadi prioritas utama. Informasi mengenai 41 dapur ini sebelumnya terungkap dalam peresmian SPPG di Bone ketika Yasika memaparkan capaian kelompoknya di seluruh Sulsel. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Yasika Aulia, anak anggota DPRD Sulsel, kuasai 41 dapur MBG. Luar biasa. Lihat nih Pak Prabowo, lihat nih. Program MBG-nya, dapurnya dikuasai sama anggota DPR dan keluarganya. Dari awal program MBG ini penuh pro dan kontra ke masyarakat. Kekhawatiran masyarakat bukan gizi anak-anak yang diperhatikan, tapi lahan basah buat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mementingkan keuntungan. Apa mau diam aja ngelihat kayak gini nih, yang dapur MBG dikuasai oleh pejabat. Umur 20 tahun udah bisa megang 41 dapur MBG. Kok bisa? Bahkan jumlah dapurnya secara angka lebih gede dibandingkan jumlah umurnya. Mungkin bagi dia itu achievement, karena sudah bisa mendirikan 41 dapur di usia 20 tahun. Tapi itu bagi kita, bikin kita bingung kok bisa 41 loh. Gua ya kalau di umur 20, yang ada di pikiran gua itu paling nyobain ses 41, bukan nyobain bikin dapur 41. Gimana sih? 41 bagi gue tuh ses sepatu, bukan dapur. Taulah capek. Usia 20 tahun gue masih rebahan dan gue gatel banget pengen ngomentarin ini nih. Anak gue cerdas banget, keren. Wow, 20 tahun udah menguasai 41 dapur MBG. Cuannya satu hari bisa 240 sekian juta. Gila. Gua usia 20 tahun masih rebahan, masih menentukan kemana jalan hidup gua, arah hidup gua. Apa gua jadi orang miskin, apa gua akan jadi orang kaya, apa gua akan bertahan hidup di dunia ini. Dia 20 tahun udah sukses. Wah, gila. Anak gua harus 20 tahun udah kayak dia nih. Cuman jalan ninjanya hanya bisa kalau gua jadi pejabat. Bah. 20 tahun miliaran, gila itu keuntungannya. Kalau pas umur 20 tahun ngapain sih? Rebahan doang. Lihat nih Yasika, umur 20 tahun udah jadi miliarder. Enak kan kalau misalkan punya bapak pejabat ya? Di kampung gua aja nih, dulu ada mantan RT ya, sekarang anaknya masih PAUD, udah bisa jadi wakil RT. Enak banget ya hidup di negara ini mah ya. Proyek yang miliar-miliaran itu bisa dikasihin dong sama anak sendiri, yang apa yang nggak bisa. Dengan pede dia merasa keren banget, katanya bisa bantu peternak dan petani. Juga bantu bapak. Apa saking nggak ada yang benernya orang sana? Atau nggak ada orang yang berduit buat bisa berinvestasi ya?
punya dapur MBG ini. Biasanya proyek-proyek miliar dari pemerintahan itu tendernya melalui proses-proses yang sulit ya, yang ketat, tapi ini dengan gampang bisa mempunyai 41 cabang dari Sulawesi Selatan ya, dari Makassar sampai Bone. Waduh, MBG ini sebenarnya program yang bagus-bagus aja ya, katanya buat bantu rakyat kecil ya, bantu rakyat kecil buat cuci-cuci piring, buat masak-masak, dan buat bantu rakyat-rakyat gede bisa lebih kaya raya. Salut banget dah gua sama anak yang satu ini ya, bisa merintis bisnis dari nol. Dalam logika, tidak dapat disangkal kalau anak-anak muda zaman sekarang di Indonesia ini udah pada keren-keren, sudah cantik, tajir melintir lagi. Gelar orang muda, cantik, dan terkeren ini cocok disandang oleh Yasika, anak dari Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, yaitu Pak Yasir Mahmud. Bayangkan guys, Yasika saat ini memiliki 41 dapur MBG makan bergizi gratis. Kalian bisa tebak kan asalnya dari partai apa? Bapaknya, Pak Yasir Mahmud, gak kalah keren guys. Dia juga pernah diperiksa oleh Kejati atas kasus dana hibah 17,5 miliar. Anaknya keren, bapaknya keren. Tahu yang lebih keren dari anak dan bapak itu? Ialah Pak Prabowo. Pak Prabowo lebih keren dari mereka karena Pak Prabowo membiarkan mereka memiliki dapur MBG sebanyak itu. Mentang-mentang dari partainya. Sosok Yasika Aulia Ramadhani, anak anggota DPRD Yasir Mahmud, kuasai 41 dapur MBG di Sulawesi Selatan. Wow, 41 dapur MBG dikuasai, luar biasa. Lihat nih Bapak Prabowo, proyek lahan basah makan bergizi gratis dikuasai oleh anggota DPR dan juga keluarganya. Mereka mengambil keuntungan dari uang negara. Dari awal memang program makan bergizi gratis ini menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat karena khawatir program ini diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau oknum-oknum yang hanya mencari keuntungan semata. Bukan gizi anak yang diperhatikan, akan tetapi bagaimana caranya keuntungan dari proyek makan bergizi gratis ini masuk ke kantong mereka sendiri. Bayangkan jika keuntungan dari dapur MBG itu 3 juta per hari, itu satu dapur dikali 41 dapur dikali 30 hari dikali 12 bulan. Berapa keuntungannya? 44 miliar 280 juta per bulan. Wow, luar biasa, bisnis yang sangat menguntungkan. Apakah Bapak Prabowo akan diam saja melihat fenomena ini? Dapur MBG dikuasai oleh para pejabat. Salam akal sehat. Nah ini guys yang lagi tenar ya guys, baru umur 20 tahun udah punya 41 dapur MBG. Kalau program MBG ini bagus ya guys ya, aku ngomong positifnya dulu. Kalau negatif mah terserah, itu pasti ada karena nggak ada yang sempurna di dunia ini. Untuk positifnya, ini menyerap tenaga kerja yang banyak banget. Satu dapur butuh 50 orang. Nah, kalikan aja berapa dapur yang ada, itu yang pertama. Terus yang kedua, merekrut sarjana-sarjana muda yang lulus dari universitas. Ini berapa ribu sarjana terserap di sini. Kemudian dari segi ekonomi, sayur, buah, semuanya jadi laku. Toko bangunan juga karena pembangunan dapur MBG yang begitu masif. Nah, tetapi guys, untuk modalnya ya, ini satu dapur itu butuh 1 miliar. Ini minimal ya. Ini untuk apa sih? Untuk bangunan sama beli alat-alatnya doang, belum tanahnya. Aku sendiri tanahnya itu sewa ya guys, jadi tanah nggak dihitung, tetapi bangunannya ini sama isi-isi dapurnya untuk alat-alat masaknya minimal 1 miliar ya guys ya. Nah, kita kembali lagi ke pejabat. Kalau pejabat sekelasnya Dewan ini ya nggak kaget, 41 miliar ya minimal, dan dia punya uang. Kalau kita rakyat jelata, 1 miliar aja kayak aku bikin satu dapur aja itu udah pusing ya. Aku harus mengakses pinjaman dari bank atau cari investor. Tapi kalau untuk anggota dewan kayaknya sih itu mudah ya guys ya.
Nah, terus kemudian apa sih yang dihebohkan dari program ini, dari kasusnya Jessica ini? Yang dihebohkan tentu ini bikin persaingan ya antara rakyat dengan pejabat. Harusnya para pejabat itu, saya mohonlah please, kalau sudah dapat gaji dari negara, terus kemudian kewajibannya itu mensejahterakan rakyat, fokusnya ke situ aja dah. Kalau pengen berbisnis, misalkan pengen dapur, ya cukup satu aja lah, jangan 2, 3, apalagi sampai 41 dapur. Nah, kalau sudah rakyat sipil kayak kita-kita ini bersaing dengan pejabat atau dengan penguasa, ya jelas kalah. Kenapa? Karena dari segi relasi, para pejabat ini lebih mudah untuk menembus PGN daripada kita yang rakyat biasa. Dan aku mau cerita flashback, aku dulu mempunyai dapur itu sekitar 7 bulan yang lalu. Itu nitiknya masih muda ya guys ya, maksudnya masih muda. Ketika aku Sherlock, aku pengen mendirikan dapur di sini, itu portal itu sangat terbuka, sangat enak gitu ya, kuotanya belum terpenuhi gitu, jadi aku langsung daftar dan berasa adil banget. Tidak ada di situ suap menyuap dan lain-lain sebagainya, itu nggak ada, enak banget. Tetapi ketika aku mau menambah dapur di saat ini, itu sudah susah, portal selalu penuh, terus kemudian kita nggak bisa masuk, intinya kita nggak bisa nambah dapur lagi. Tapi di sisi lain, di sekitar kita itu banyak banget bermunculan dapur-dapur MBG yang itu rata-rata miliknya ex wali kota misalkan, miliknya anggota dewan, miliknya anaknya anggota dewan, miliknya relawan, bukan relawan, apa ya istilahnya, ya intinya orang-orang yang dekat dengan dewan. Nah, ini yang terjadi sekarang. Jadi semoga dengan adanya viralnya kasus Jessica yang memiliki 41 dapur ya sebanyak itu, semoga jadi notice dari BGN agar ya kalau bisa untuk politikus, untuk pejabat, untuk penguasa itu benar-benar dibatasin. Karena kalau rakyat kecil udah bersaing dengan penguasa, ini susah ya guys ya. Dan semoga para pejabat sadar dirilah, ayolah, tugasnya mensejahterakan rakyat, jangan bersaing dengan rakyatnya dalam segi bisnis.